Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, di channel Kang Rahmat yang saya dedikasikan untuk Anda yang ingin memulai bisnis online. Oke, pada kali ini saya akan bahas sebuah materi, yaitu tentang cara cerdas memulai bisnis online di Instagram dengan sebuah metode yang saya sebut dengan metode e-charts. Apa itu metode e-chart? Oke, kita langsung saja. Ini adalah metode e-charts yang saya rancang, yang sebenarnya diawali dengan apa yang disebut dengan metode ATM. Mungkin tidak asing bagi Anda, pernah mendengar ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang merasa kesulitan menerapkan ATM. Kenapa? ATM langsung ke amati. Yang jadi pertanyaan, kita mengamati apa? Oke, jadi sebelum mengamati ya harus ada proses sebelumnya. Ya supaya tidak bingung, Anda itu mengamati apa? Kita langsung saja secara berurut. Yang pertama, langkah pertama Anda akan memulai bisnis adalah Anda menentukan ide. Anda mau ide bisnis apa? Banyak orang yang saat dia mau berbisnis, dia mempertanyakan dia mau jual produk apa. Sebenarnya, produk itu hanya bagian dari ide, bahkan bagian kecil dari ide. Ide itu adalah yang pertama, Anda menentukan niche, ceruk pasar, target pasar Anda siapa? Anda mau melayani siapa? Kemudian yang kedua, Anda tentukan kategorinya. Nah, kalau Anda sudah punya produk Anda itu masuk ke kategori apa? Oke, harus paham. Misalnya Anda mau menjual produk krim malam, maka produk Anda masuk ke kategori perawatan wajah. Silahkan Anda teliti, Anda pahami berkaitan dengan kategori, sehingga Anda bisa menentukan Anda itu di bisnis mana, kategori yang mana. Kemudian yang ketiga, passion. Ini sangat penting, artinya Anda memasuki bidang atau tema yang sesuai dengan apa yang Anda suka. Kalau Anda melakukannya dengan senang hati, tidak mudah capek, tidak mudah menyerah. Kemudian yang keempat, Anda tentukan juga model bisnis apa. Saya tidak mewajibkan, tapi kalau Anda mau menentukan sejak awal juga boleh. Misalnya mau model bisnis toko online, bisa. Kalau berkaitan dengan produk, kebanyakan larinya ke toko online. Tapi kalau Anda tidak punya produk, gak masalah. Banyak model yang lain. Tentukan dulu kategori produknya apa, kemudian nanti modelnya mau apa. Bahkan Anda bisa saja berbisnis tanpa harus memiliki produk. Meskipun Anda membahas perawatan wajah, menentukan model tidak wajib, ya bisa belakangan. Setelah itu, setelah Anda punya ide, maka Anda cari contekan. Anda akan sulit mencari contekan kalau Anda belum punya ide. Jadi langkah pertama, ide pastikan dulu sudah ada. Kalau Anda sudah punya ide, sudah ditentukan, silahkan Anda tulis target pasarnya siapa. Misalnya mamah milenial, artinya ibu-ibu yang masuk ke kategori usia milenial. Kemudian kategori produknya tadi perawatan wajah, passionnya yang berkaitan dengan yang Anda suka. Ya, boleh perawatan wajah juga boleh tentang parenting dan sebagainya. Setelah Anda menentukan idenya, Anda cari contekan. Anda bisa mencari contekan ya, karena kita sedang bicara Instagram. Coba lihat, gunakan kolom pencarian di Instagram. Cari, Anda bisa mulai dari produk. Misalnya tadi Anda jual perawatan wajah, ya krim perawatan wajah. Nah, silahkan cari orang yang menjual krim perawatan wajah. Mungkin Anda lihat ya di TV ada iklan berkaitan dengan krim perawatan wajah, krim malam, krim siang dan sebagainya. Silakan Anda cari produk-produknya di Instagram. Kalau berkaitan dengan toko, silakan Anda cari tokohnya. Kadang ada produk itu memang akan berkaitan erat dengan tokoh, ada ya. Kalau produknya berkaitan dengan kesehatan, siapa sih tokoh kesehatan? Misalnya Dr. Jadul Akbar. Kemudian cari buku yang berkaitan dengan niche Anda, dengan kategori Anda, passion ya, buku, majalah, apapun ya, informasi. Silakan ada nggak di Instagram, dan Anda bisa kembangkan ke tema-tema yang lain yang berkaitan dengan ide bisnis Anda. Silakan cari, kalau perlu Anda follow semua akunnya. Berapa banyak? Ya sebanyak mungkin. Minimal mungkin bisa 100. Kenapa? Supaya Anda punya bahan contekan, supaya pikiran Anda luas. Nanti Anda akan lihat bahwa cara menjalankan bisnis Instagram itu banyak. Anda tidak akan kehabisan ide. Oke? Nah, maka masuk ke langkah berikutnya. Silahkan Anda amati kontennya seperti apa. Anda akan lihat banyak variasi konten. Apakah semuanya ditiru? Tidak usah. Tiru konten-konten yang mengundang interaksi bagus, yang ramai. Kalau konten-kontennya sepi, berarti kontennya kurang menarik. Coba cari dengan hashtag, coba cari dengan kata kunci, akan muncul banyak konten. Anda amati konten seperti apa yang paling ramai. Apakah video,
Apakah gambar? Ya gambar itu ada dua ya, ada single image, ada yang carousel, ada juga yang IGTV. Silahkan Anda amati konten apa yang paling bagus. Kemudian posting itu berkaitan dengan jumlahnya, berapa banyak yang dia posting setiap hari, kemudian jam berapa, kemudian lihat captionnya, kemudian lihat hashtagnya, Anda periksa ya silahkan. Kemudian interaksi, bagaimana cara dia membalas komentar misalnya, bagaimana kalau kita inbox, gimana responnya, silahkan Anda pelajari. Kemudian Anda lihat juga cara sellingnya. Apakah dia menjual secara langsung, atau dia hanya membangun brand, atau dia menjual secara terselubung, atau menjual secara halus. Silahkan Anda lihat cara jualannya, dan Anda lihat mana yang paling menarik, mana yang paling rame misalnya. Nah, setelah Anda mengamati, ya silahkan. Mungkin butuh waktu ya untuk mengamati, Anda bersabar, tapi ini cara mudah untuk belajar. Kemudian Anda mulai tiru. Kontennya Anda tiru. Yang bagus saja, yang jeleknya nggak usah ditiru. Begitu juga cara postingnya, cara interaksi, dan sellingnya. Itu silahkan Anda tiru. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa Anda jangan meniru mentah-mentah. Jangan meniru plek sama persis. Niru itu bukan berarti mengcopy, atau meniru itu bukan berarti Anda juga repost, download, Anda posting ulang. Bukan seperti itu. Tapi tiru idenya, tiru konsepnya, tiru gagasannya, tiru semangatnya. Jika di konsep ATM disebut modifikasi, sebenarnya bukan hanya modifikasi. Modifikasi hanya salah satu teknik dari kreativitas. Ada yang disebut dengan scamper. Nah, scamper ini seperti ini ya, yang saya ambil ini dari internet. Scamper itu adalah sebuah singkatan, yang S-nya itu dari substitusi, penggantian, mengganti. Apa yang diganti? Bisa materialnya, bisa prosesnya, bisa aturannya, bisa produknya, ingredient. Artinya kalau berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan bisnis, silakan Anda ganti. Ganti tulisannya, ganti fontnya, ganti gambarnya, ganti backgroundnya, ganti kata-katanya, dan sebagainya. Ya, jadi jangan benar-benar hanya meniru. Kemudian combine, Anda juga bisa mengkombinasikan. Misalnya ada beberapa gambar cukup bagus, yang satu bagus di bagian A, yang satu bagian B, yang satu di bagian C bagusnya. Ya sudah, Anda kombinasikan. Jadi Anda bisa kombinasikan ide-idenya, Anda bisa kombinasikan tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi, artinya disesuaikan dengan ide bisnis Anda. Baik produknya, konteksnya, konteks itu cara, ide-idenya. Emulate itu tiruan, imitasi ya. Anda juga bisa adaptasi prosesnya. Dari adaptasi nanti baru masuk ke modifikasi. Modifikasi itu hanya salah satu ya, sekali lagi. Anda bisa dimaksimalkan, diminimalkan, Anda bisa ditambah-tambah, dan sebagainya. Kemudian P-nya adalah put to others use. Letakkan pada penggunaan yang lain. Anda boleh Anda contek orang lain bagaimana cara berbisnis mereka, kemudian bagaimana sih cara menggunakannya untuk yang lainnya, untuk produk Anda. Kemudian Anda juga bisa masuk ke bagian E, yaitu eliminate, menghilangkan, mengurangi. Bisa menyederhanakan, misalnya contoh aja, dari gambar promosi aja. Kalau lihat orang lain gambarnya sebenarnya bagus tapi terlalu rumit, ya udah Anda sederhanakan. Diperkecil, apanya yang diperkecil? Wah, hurufnya terlalu besar nih, ya udah Anda perkecil misalnya. Nah, ini sebagai contoh. Temanya terlalu luas, Anda bisa diperkecil juga. Atau Anda bisa split, dipisahkan. Atau Anda juga hanya bisa melihat parts-nya, bagian-bagiannya. Oke, jadi tidak Anda tiru keseluruhannya, hanya bagiannya. Yang terakhir adalah R-nya, itu adalah reverse. Reverse itu adalah kebalikannya, susunannya diubah. Tidak harus selalu dibalikan ya, tapi susunannya diubah. Baik itu prosesnya. Anda juga bisa mencari lawannya, lawan dari apa yang mereka kampanyekan misalnya. Atau Anda bisa di-swap, digeser-geser, ya diubah lah. Atau direorganisasikan. Oke ya, jadi dengan teknik scamper Anda bisa menghasilkan banyak sekali ide ya, berdasarkan ya tadi contekan Anda, berdasarkan pengamatan Anda. Sehingga Anda bisa bagaimana Anda membangun bisnis. Sehingga saat Anda akan membangun bisnis, Anda tidak bingung lagi. Banyak idenya, ada contekan, tapi Anda tidak benar-benar mencontek. Ada yang mengatakan kalau mencontek itu adalah ilmu yang cukup praktis, sangat penting bagaimana kita bisa memulai bisnis sekarang mungkin. Jadi mulai sekarang silahkan Anda buka Instagram Anda, silahkan Anda coba-coba. Di Instagram itu ada yang disebut dengan explore. Ya, di explore itu yang pertama Anda bisa mencari. Baik mencari dengan kata kunci, mencari dengan hashtag, atau Anda bisa melihat di explore mana posting-posting yang paling top. Anda juga bisa belajar dari posting-posting yang termasuk top, yang paling bagus, yang paling banyak interaksinya. Oke, ya silahkan Anda coba masuk ke Instagram, mulai melakukan riset tadi, mencari contekan. Silahkan Anda follow saja semua orang yang kira-kira berkait dengan bisnis Anda, yang bisa Anda ambil pelajarannya. Pada video yang akan datang, akan saya coba praktek langsung ya di Instagram, bagaimana menerapkan
menerapkan konsep yang dibahas di video ini, yaitu metode e-charge. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Panduan selengkapnya bagaimana cara memulai bisnis, Anda bisa download ebook saya. Yang link downloadnya bisa Anda cari di deskripsi video ini. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.